Halo Sobat Indra sekalian, sebagai bentuk dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran apabila ditarik secara makro, RPA semester 1 tahun 2023 hadir dalam mengawal dan mewujudkan arahan kebijakan fiskal APBN pada tahun 2023. Nah, untuk mengetahui lebih detail terkait dengan hal tersebut, yuk kita simak video berikut ini bersama dengan Mimin RPA. Halo Sobat Interest sekalian, saya Mimin RPA. Pada episode kedua kali ini, kita akan membahas overview kebijakan fiskal APBN pada tahun 2023 yang ada pada RPA semester 1 tahun 2023 Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun fokus kebijakan fiskal yang tertuang pada APBN tahun 2023 dengan tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui fokus kebijakan fiskal pada APBN tahun 2023, terdapat 5 area yang menjadi fokus utama, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas SDM, lalu yang kedua, pembangunan infrastruktur, yang ketiga, reformasi birokrasi, yang keempat, revitalisasi industri, dan yang kelima, yaitu pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Melalui hal tersebut, diharapkan mampu menguatkan peran APBN yang dilakukan dalam negara Republik Indonesia dan melanjutkan konsolidasi fiskal sehingga mampu menjaga kesinambungan fiskal yang berkualitas. Selain itu, melalui APBN pada tahun 2023, kita dapat optimis dan waspada atas pertumbuhan ekonomi nasional, yang mana optimis dapat terlihat dari kinerja perekonomian nasional yang terlihat dari faktor-faktor berikut ini. Namun, kita juga perlu waspada akibat resiko ketidakpastian yang masih tinggi akibat beberapa faktor di bawah ini. Maka dari itu, APBN perlu dioptimalkan untuk menahan gejolak atau sebagai shock absorber dalam merespons ketidakpastian global yang meningkat sembari menjaga kesinambungan fiskal nasional. Nah, terdapat target pembangunan pada tahun 2023 yang tertuang pada informasi APBN 2023, yaitu 6 target pembangunan di antaranya tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, Gini rasio, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan, di mana terdapat nilai-nilai yang akan dicapai sebagai target pada pembangunan pada tahun 2023 sesuai dengan apa yang teman-teman lihat di layar. Lalu, apabila kita berfokus pada daerah istimewa Yogyakarta, terdapat target pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2023 dengan sasaran di antaranya: pertama, meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan; kedua, meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat; tiga, terpelihara dan berkembangnya kebudayaan; dan yang keempat, meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, dibentuklah indikator sasaran dan juga nilai target yang hendak dicapai sebagai target pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 sesuai dengan yang teman-teman lihat di layar. Maka dari itu, untuk menjawab sasaran ataupun target pembangunan dan juga arahan kebijakan fiskal tersebut, disusunlah anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 2023 melalui postur-postur yang tertuang pada informasi APBN pada tahun 2023 atau dalam UU nomor 28 tahun 2022 tentang APBN tahun 2023. Melalui postur APBN tahun 2023, pendapatan negara direncanakan sebesar 2.463 triliun yang diperoleh dari sumber penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah. Lalu, untuk anggaran belanja negara sendiri direncanakan sebesar 3.061,2 triliun yang mana digunakan untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Dan dengan begitu, melalui anggaran belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan negara, didapatkanlah defisit anggaran sebesar 598,2 triliun atau 2,84% terhadap PDB. Kemudian dilakukanlah mekanisme pembiayaan anggaran senilai dengan defisit anggaran tersebut, dilakukan melalui pembiayaan-pembiayaan, di antaranya pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan ataupun pembiayaan lainnya untuk menutup defisit anggaran tersebut.
Postur APBN tahun 2023 tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, yaitu berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat bunga sun 10 tahun, nilai tukar rupiah terhadap dolar, harga minyak mentah, lifting minyak, dan lifting gas yang dapat teman-teman lihat nilainya di layar tersebut. Nah, apabila kita berfokus pada pagu belanja kementerian lembaga secara nasional pada tahun 2023, dapat teman-teman lihat yaitu ada pun 10 kementerian lembaga dengan pagu terbesar secara nasional. Pada belanja kementerian lembaga ini diarahkan untuk semakin berkualitas melalui belanja yang semakin efektif, efisien, produktif, dan memiliki daya ungkit kepada perekonomian nasional. Pada tahun 2023 ini, belanja kementerian lembaga secara nasional dialokasikan sebesar 1.000,8 triliun atau menurun 3,1% dibandingkan alokasi pada tahun 2022. Belanja kementerian lembaga ini diarahkan untuk mendukung pembangunan IKN, mendukung persiapan pemilu, mendukung penyelesaian infrastruktur prioritas, dan mendukung pertahanan keamanan. Lalu, apabila kita berfokus pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2023 disalurkanlah pagu belanja negara sebesar 22,15 triliun yang terdiri dari belanja kementerian lembaga sebesar 12,04 triliun dan juga transfer ke daerah atau TKD sebesar 10,11 triliun. Pada pagu belanja negara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023, porsi terbesar terdapat pada belanja kementerian lembaga yang dialokasikan bagi sebanyak 292 satker instansi vertikal pada 44 kementerian lembaga, yang diantaranya berupa belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Lalu, untuk porsi transfer ke daerah dialokasikan pada pos-pos anggaran diantaranya dana bagi hasil, dana alokasi umum, lalu ada dana transfer khusus berupa dana alokasi khusus fisik dan non-fisik, lalu ada dana keistimewaan DIY, lalu dana desa, dan yang terakhir dana insentif fiskal. Nah, atas penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwasanya melalui kebijakan fiskal APBN pada tahun 2023 ini tergambarkan bahwa pelaksanaan anggaran di tiap daerah, khususnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berusaha mengusung dan mengarah pada arah yang sama dengan kebijakan APBN tahun 2023 tersebut, sehingga dapat terwujud pelaksanaan anggaran yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu, review pelaksanaan anggaran atau RPA hadir sebagai bentuk monitoring dan evaluasi anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta agar searah, sehingga tercapailah tujuan RPA dan juga arah kebijakan fiskal APBN tersebut. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. RPA hadir untuk semua, mari manfaatkan RPA. Saya Mimin RPA, sampai jumpa. Nah, sudah paham kan Sobat Internet semua bahwasanya APBN hadir untuk mendongkrak perekonomian Indonesia, dan kami Dirjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengawal hal tersebut melalui dokumen RPA semester 1 tahun 2023 yang telah disusun. Lalu, bagaimana sih postur-postur belanja tersebut disalurkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Simak video berikutnya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Dadah.